Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 537, sepertinya kau tidak begitu menyukaiku. Aku teringat saat aku jatuh cinta padamu. Tapi aku tidak berani mengatakannya pada siapapun. Dan sekarang, kita akan menikah. Apakah itu cinta? Aku sudah melihatnya sejak lama. Bagaimana mungkin itu sudah menjadi rahasia? Seng Xiao mengolok-oloknya. Kamu selalu menatapku seolah-olah kamu ingin memakanku. Siapapun yang melihatnya pasti tahu. Mu Qi berpikir sejenak. Memang benar apa yang dikatakannya. Dan dia tersenyum malu. Dan untungnya, kamu juga mencintaiku. Sebenarnya, aku cukup bersemangat dengan pendaftaran besok. Saat itu pukul 2 siang di Jianchuan. Lu Qianqian memberitahu Dewan Direksi untuk menghadiri rapat umum. Namun, dia tidak memberitahu mereka topik utama yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Para pemegang saham mengira ada masalah mendesak di Lu Holdings, jadi mereka semua muncul, termasuk dua paman dari keluarga Lu. Ketua Lu, apa yang begitu mendesak? Tolong beritahu kami sekarang. Para direktur mulai tidak sabar. Hanya ada satu hal yang akan dibahas dalam rapat ini. Lu Qianqian menatap paman bungsunya dengan perasaan campur aduk. Ia berkata, saya yakin Anda pasti sudah diberitahu tentang apa yang terjadi pada paman ketiga saya. Tangannya dipotong karena utangnya. Sekarang, ia sedang dirawat di rumah sakit. Ini adalah skandal buruk dalam keluarga Lu yang tidak seharusnya diketahui orang lain. Namun, insiden ini telah menimbulkan masalah lain yang mungkin memengaruhi kepentingan Lu Holdings. Oleh karena itu, saya harus membahas ini dalam rapat. Sudahlah, Ketua Lu, jangan bertele-tele. Katakan saja. Para direktur merasa cemas. Paman muda, aku ingin tahu berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk menjual berita itu ke media. Lu Qianqian langsung bertanya kepada pamannya. Ketika paman Lu yang termuda mendengar namanya disebut oleh keponakannya, dia terkejut. Kemudian, dia mengangkat bahu. Apa hubungannya utang kakak ketiga denganku? Itu bukan urusanmu dan aku tidak peduli jika kau tidak mau membantunya. Aku hanya ingin bertanya padamu, mengapa kau membocorkan berita itu ke media saat paman ketiga dikejar oleh para kreditor? Lu Qianqian, kamu harus menunjukkan bukti ketika kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Apa maksudmu dengan aku membocorkan berita itu ke media? Apakah kamu punya bukti? Paman Lu yang termuda sangat pandai menyangkal segalanya. Apakah menurutmu aku berani mengadakan pertemuan ini tanpa bukti? Lu Qianqian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti yang diberikan oleh reporter itu. Rekening bank itu milikmu, kan? Orang yang menemui reporter itu adalah kamu, kan? Dan draft berita itu disiapkan olehmu, kan? Semua orang melihat bukti di tangan Lu Qianqian. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke paman Lu yang termuda. Di satu sisi, kau seorang pria terhormat, tetapi di sisi lain, kau monster. Tidakkah kau pikir kau terlalu hebat dalam hal ini? Mengapa kau melakukan ini? Apa yang bisa kau dapatkan dari mengungkap masalah paman ketiga dan mencoreng nama baik keluarga Lu? Jika kau ingin melawanku, silakan lakukan secara terbuka. Jangan menggandakan kunci rumahku secara diam-diam dan menaruh ular berbisa di kamarku. Wajah paman Lu yang termuda memerah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membantah seorang gadis kecil. Apakah dia benar-benar melakukan itu? Tidak mungkin. Itu sangat jahat. Diskusi para pemegang saham mulai memanas. Apakah dia jahat atau tidak, Anda dapat mengetahuinya setelah Anda bertanya kepadanya. Jadi, dengan menggunakan apa yang telah dilakukan paman saya sebagai alasan, saya ingin mengusulkan agar paman bungsu saya dikeluarkan dari Dewan Direksi. Saya berharap semua pemegang saham akan memberikan sikap mereka dalam hal ini. Dari perkataan Lu Qianqian, para pemegang saham memahami motifnya hari ini. Dia mencoba untuk memberhentikan paman termuda Lu dari jabatannya di Dewan Direksi. Ketika mendengar itu, paman Lu yang termuda melompat dari kursinya. Lu Qianqian, apakah kamu merasa bosan? Apakah kamu pikir kamu dapat menyingkirkanku dari jajaran direksi dengan mudah hanya dengan hal sepele ini? Tidak mungkin. Lu Qianqian melotot ke arah pamannya dan menyeringai. Hal remeh. Apa kau tahu seberapa besar dampaknya terhadap reputasi Lu Holdings jika insiden itu diketahui orang lain? Apa kau tahu berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya yang harus digunakan Lu Holdings untuk menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh tindakan balas dendammu? Kau rela mengorbankan kepentingan para pemegang saham karena keegoisanmu. Kalau aku tidak menendangmu keluar dari Dewan Direksi, bagaimana aku bisa menenangkan para pemegang saham lainnya? Sangat egois. Dia keterlaluan. Dia menindas yang lebih muda dan lebih lemah hanya karena dia pamannya. Kenapa dia tidak mengevaluasi dirinya sendiri? Lagi pula, siapa yang mengembangkan Lu Holdings? Ketika paman Lu yang termuda mendengar kritikan dari para pemegang saham, dia merasa semakin marah dan malu. Lu Qianqian, kau menyalahgunakan kekuatanmu untuk membalas dendam padaku. Kepada semua direktur, mohon berikan suara untuk ini. Saya tidak ingin melihat pria ini berada di jajaran direksi lagi.
Lu Qianqian mengabaikan protes pamannya dan memulai pemungutan suara. Harap perhatikan ini. Saya tidak keberatan jika Anda ingin mempertahankan pria egois ini di jajaran direksi. Namun, ingatlah untuk menjaga dompet Anda. Anda hanya perlu menyadari bahwa keterampilannya dalam menciptakan risiko berada pada level kelas 1. Tak lama kemudian, tibalah saatnya bagi mereka untuk memberikan suara. Hampir 2/3 pemegang saham menyetujui usulan Lu Qianqian. Melihat hasilnya, Paman Lu yang termuda menyerang Lu Qianqian. Ini tidak masuk hitungan. Ini tidak masuk hitungan. Kamu tidak punya hak untuk membuatku pergi. Lu Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap pamannya. Aku tidak peduli dengan ular-ular itu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, jika kau mencoba menindas ibuku dan aku lagi, atau membuat masalah bagi perusahaan lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Lu Qianqian, aku ingin kau mati. Keamanan, Lu Qianqian segera meminta sekretarisnya untuk memanggil keamanan. Mereka pun menyeret Paman Lu yang termuda keluar dari ruang rapat. Melihat ketegasan dalam diri Lu Qianqian, orang-orang tiba-tiba melihat kebijaksanaan ayahnya dan alasan di balik kepercayaannya padanya. Ia tidak menjadi takut saat menghadapi masalah. Malah, ia melangkah maju dengan alasan yang dapat dibenarkan. Dengan keberaniannya, para direktur yakin. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi dia pasti akan mampu meningkatkan kejayaan Lu Holdings ketika dia lebih dewasa. Setelah ini, kami harap ketua dapat menjaga keselamatan Anda sendiri, kalau ada yang punya niat jahat. Terima kasih atas perhatianmu. Aku punya pengawal, jawab Lu Qianqian. Dia tahu bahwa si Gung itu tidak akan berhenti di sini. Namun, untuk melindungi ibunya dan keluarga Lu, ada beberapa keputusan yang tidak dapat dihindari. Terjadi keheningan yang jarang terjadi di laboratorium forensik malam itu. Feng Shanshan sengaja mengambil jalan memutar ke laboratorium forensik untuk menghindari Tang Yan. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya mengapa semua polisi wanita tergila-gila pada seorang pria. Apakah mereka begitu membosankan? Profesor, petugas Tang hanya dimaksudkan untuk dilihat. Profesor itu tertawa dan bertanya, mengapa? Wajah dan tubuhnya sangat rupawan. Kenapa dia tidak ikut kontes kecantikan atau menjadi penyanyi? Malah, dia menjadi polisi yang melakukan pelacakan kriminal. Dia telah menyihir staf di kantor polisi hingga mereka tidak bisa berpikir jernih lagi. Feng Shanshan harus mengakui bahwa dia merasa agak jijik melihat polisi wanita mengaguminya. Apakah mereka belum pernah melihat pria tampan? Setelah mendengar perkataannya, sang profesor menjadi lebih gembira. Mengapa kamu begitu menghargai petugas Tang? Feng Shanshan memutar matanya. Saat dia hendak menjawab, sesosok tubuh tinggi keluar dari ruang percobaan kecil di laboratorium. Wajahnya kaku. Sepertinya kau tidak begitu menyukaiku. Feng Shanshan tidak bisa berkata apa-apa.